Akibat intensitas hujan yang tinggi, ratusan rumah di 4 kecamatan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Curah hujan yang begitu tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengakibatkan ratusan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Ketinggian banjir mulai dari 40 cm hingga 1 meter. Tidak hanya rumah, sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Kaunganten, turut terendam banjir. Banjir di Dusun Nusa Jaya, khususnya di MI Marif Nuno Bojong ini sudah sekitar 6 hari. Karena kondisi semua kelas terendam banjir, jadi kita memanfaatkan atau menggunakan masjid sebagai tempat untuk pembelajaran, terutama untuk kegiatan tes asas gasal ini. Kalau di sini di Dusun Nusa Jaya itu kalau musim penghujan itu biasa terendam atau sering terkena banjir, Mas, karena kita selain air hujan itu kita juga ada air kiriman dari sebelah utara, dari Dusun Bugul Sampang, Kalijeruk, ada Sarwadadi, semuanya bermuara di sini. Jadi tetap belum lagi nanti bertabrakan dengan arus rob laut, pasang laut. Sementara warga yang rumahnya terendam banjir masih bertahan di rumah mereka masing-masing dengan berbagai alasan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi banjir terkini di Cilacap, kami sudah terhubung dengan reporter TV One yang ada di sana, yakni Ian Sutriana. Ian, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana dan pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa saat ini saya berada di salah satu titik banjir yang terjadi di Kabupaten Cilacap, ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Sidarja. Kecamatan Sidarja ini merupakan kecamatan yang langganan banjir dari sejak tahun-tahun ke belakang. Namun sejak tahun 2022 hingga sekarang baru pertama kali kembali lagi terjadi banjir untuk di lokasi yang saat ini saya mengabarkan. Untuk update data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap ini terjadi karena intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dan menggenangi ratusan rumah warga yang terjadi di 4 kecamatan. Namun update pagi ini ada perluasan banjiran terjadi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidarja, Kaunganten, Kroya, dan Nusa Wungu, dan 1 untuk Cipari. Namun ada beberapa titik yang sudah mengalami surut. Namun untuk di wilayah Sidarja sendiri yang saat ini di belakang saya masih terlihat adanya genangan, ketinggian air cukup bervariasi. Menurut warga sendiri tadi bahwa mereka untuk keluar dari rumah sendiri, evakuasi sendiri pun cukup susah. Ketinggiannya sekitar 50 hingga 1 meter. Bukan hanya di pemukiman rumah, fasilitas umum seperti terminal ataupun sekolah masih terendam banjir. Begitu, Rehana. Dan apakah sudah ada bantuan yang didistribusikan ke sana? Ya, untuk bantuan sendiri pihak pemerintah terkait sudah berkoordinasi dengan pihak desa ataupun RT RW yang ada di lapangan untuk memberikan bantuan. Dan menurut informasi yang saya dapat bahwa ada beberapa titik, setidaknya ada 3 titik posko pengungsian yang saat ini digunakan oleh para warga. Salah satunya berada di Koramil Sidarja. Di sini ada sekitar 40 jiwa yang sudah mengungsi karena memang kondisi rumahnya sendiri sudah tidak bisa dihuni dengan ketinggian air di rumah mencapai
20 hingga Baik. 30 cm. Baik. Untuk bantuan sendiri, warga saat ini membutuhkan makanan, sumber makanan, karena memang air yang datang pada Kamis malam, karena memang hujan yang cukup tinggi, warga baru mengungsi dan saat ini membutuhkan makanan dan beberapa Baik. kesehatan untuk mereka, karena ada beberapa warga yang sudah mengalami gatal-gatal. Begitu, Rana. Baik, Ian, kemudian untuk fasilitas belajar mengajar di sana seperti apa dengan adanya banjir ini? Ya, dengan adanya banjir yang menggenangi beberapa sekolah, salah satunya MI di Kecamatan Kaunganten, mereka menggunakan fasilitas musola ataupun masjid yang notabene ketinggian dari air dengan tembok untuk masjid masih tinggi dan bisa digunakan mereka untuk belajar mengajar. Namun beberapa siswa harus menggunakan perahu dari rumahnya ke sekolah karena memang akses jalan tidak bisa melalui jalan karena jalannya udah tertutup banjir. Begitu, Rena. Baik, Ian, ini kemudian untuk fasilitas umum yang terdampak di sana apa saja selain tadi kemudian sekolah? Ya, untuk fasilitas umum sendiri, untuk update pada pagi ini ada beberapa sekolah dan terminal dan satu Korame sendiri tadi udah mulai tergenangi banjir dan kantor kepala desa sudah mulai ada genangan untuk di wilayah Sidaraja ini, namun ada beberapa titik seperti di Kaunganten yang sudah mulai surut, namun dikala hujan kembali turun, warga pun cukup takut karena memang kalau hujan turun debit air semakin tinggi. Begitu, Rana. Baik, Ian, terima kasih atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Cilacap. Selamat kembali beraktivitas dan jaga kesehatan selalu.